Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada minggu ini kita bertemu lagi dengan kegiatan pendidikan karakter untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bertepatan dengan minggu ini, materi pendidikan karakter kita adalah materi bimbingan dan konseling. Sebelum kita ke materi bimbingan dan konseling minggu ini, perkenalkan terlebih dahulu 3 guru bimbingan dan konseling di SMP Islam Mambaul Ulum. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Bu Nuri Handayani. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling kelas 7. Yang kedua, perkenalkan Bu Dwi Fitri Hartanti Mailando sebagai guru bimbingan dan konseling kelas 8. Dan yang ketiga, perkenalkan, beliau adalah Bapak Arif Prianto sebagai guru bimbingan dan konseling kelas 9. Bagaimana? Sudah mengenalkan masing-masing guru BK kalian masing-masing setiap kelas, baik kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Oke, kita mulai saja ya untuk materi bimbingan dan konseling pada materi pendidikan dan karakter minggu ini. Materi kita adalah tentang tipe-tipe gaya belajar. Kemarin kalian sudah mengerjakan bukan? Tes tentang tipe gaya belajar kalian masing-masing. Untuk penjelasannya, kalian termasuk tipe gaya belajar apa? Bisa disimak pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anakku. Kemarin kalian sudah mengerjakan angket gaya belajar bukan? Yang pastinya sudah mengetahui hasilnya. Nah, berikut ini ada penjelasan dan tips yang sesuai dengan hasil skor tertinggi yang kamu peroleh kemarin. Silahkan disimak baik-baik ya. Kamu merasa bosan saat belajar di rumah, terus nggak paham-paham sama materi yang diberikan oleh gurumu. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang gaya belajar. Sebelum kita bahas, apa itu belajar? Belajar yaitu semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Nah, itu tadi pengertian dari belajar. Lalu, apa itu ya gaya belajar? Gaya belajar adalah ciri khas dari seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, mempelajari, mengingat, dan memahami sesuatu informasi yang diterimanya. Tahukah kamu, mengetahui gaya belajar dapat meningkatkan prestasimu? Nah, ada 3 macam gaya belajar yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Yuk kita bahas satu-satu. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah belajar dengan cara melihat. Ciri-ciri orang visual dalam belajar: lebih mudah mengingat apa yang dilihat, peduli dengan penampilan dan pakaian, tidak mudah terganggu dengan keributan, suka membaca daripada dibacakan, bicaranya cepat, rapi, teratur, dan berencana yang baik. Nah, apabila kamu termasuk ke dalam ciri-ciri tipe gaya belajar visual, ini dia tips untuk kamu. Kamu bisa belajar dengan menggunakan gambar maupun video, lalu menggunakan spidol warna-warni untuk membuat tanda-tanda penting di buku kamu. Kamu juga bisa membaca buku yang tidak hanya tulisan tetapi juga ilustrasi, dan membuat mind mapping untuk memudahkan belajar kamu. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah belajar dengan cara mendengar sebagai alat penerima informasi. Ciri-ciri orang dengan tipe gaya belajar auditori: suka bicara sendiri waktu belajar, mudah mengingat nama orang saat berkenalan, tidak suka dengan keributan, lebih mudah mengingat apa yang didengar, suka membaca dengan keras, pendengar yang baik, lebih suka seni musik.
Apabila kamu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan tipe gaya belajar auditory, ini dia tips untuk kamu. Kamu bisa belajar sambil mendengarkan musik yang kamu sukai, menulis ulang materi yang dipelajari atau ringkasan, mendengarkan materi dengan seksama. Kamu juga bisa belajar berdiskusi dengan teman kamu supaya dapat mengingat dan memahami materi. Nah, ini yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah belajar dengan melibatkan gaya gerak atau praktik. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, eksperimen, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk kamu yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi seperti gerakan. Ciri-ciri orang dengan gaya belajar kinestetik: suka berolahraga, tempo berbicaranya lambat, menghafal dengan melakukan kegiatan seperti berjalan. Ketika berbicara, banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Nah, untuk kamu yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan tipe kinestetik, ini dia tips untuk kamu. Melakukan praktek langsung, melakukan eksperimen dari materi yang disampaikan, belajar sambil melakukan aktivitas yang menggunakan gerakan, misalnya berjalan atau menggunakan isyarat tubuh, menggunakan alat-alat praktek, kerajinan tangan, dan puzzle, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, termasuk gaya belajar manakah kamu? Ataukah gaya belajarmu gabungan dari dua atau semua jenis gaya belajar? Yang pasti jika kamu mengenali gaya belajarmu, maka belajarmu tidak akan terkendala. Nah, bagaimana? Kalian sudah menyaksikan bukan? Tipe-tipe gaya belajar kalian masing-masing, ciri-ciri, dan bagaimana cara belajar kalian. Selanjutnya, bisa dilanjutkan ya. Kalian bisa belajar sesuai dengan tipe dan gaya belajar kalian masing-masing, sesuai dengan penjelasan yang sudah kalian saksikan sebelumnya. Demikian untuk materi kita hari ini pada kegiatan pendidikan karakter, bimbingan, dan konseling. Semoga apa yang sudah kalian pelajari di hari ini mendapatkan manfaat untuk belajar kalian selanjutnya. Dan jangan lupa tulis gaya belajar kalian masing-masing di kolom komentar di bawah ya. Dan tidak lupa tetap saksikan channel YouTube SMP Islam Mambaul Ulum. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.